Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel YouTube saya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar di Google Sheet ya, atau di spreadsheet. Nah, jadi Google Sheet ini mirip dengan kalau di Microsoft adalah Microsoft Excel gitu. Nah, kali ini kita nanti akan belajar bagaimana melakukan proteksi pada kolom atau pada baris agar tidak bisa diedit oleh orang lain gitu. Jadi yang bisa ngedit itu hanya kita saja gitu. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ya. Nah, yang pertama tentunya kita harus punya data dulu ya. Data itulah yang kita jadikan objek untuk kita lakukan simulasi. Misal contoh di sini saya punya data di sini ya, saya punya data nama gitu. Misalnya di sini teman-teman, misalnya di sini nomor gitu ya, nama, terus kemudian di sini baru misalnya alamat. Misalnya ini saya kecilkan ya sebentar. Nah, misalnya nomor 1 ini namanya adalah Budi, kemudian nomor 2 ini adalah namanya Adi, nomor 3 misalnya namanya Yuni, nomor 4 ini misalnya namanya adalah Aldo, nomor 5 misalnya namanya adalah Begi gitu ya. Nah, di sini kita akan menerapkan bagaimana cara agar untuk kolom ini, dua kolom ini ya, nomor dan nama itu tidak bisa diotak-atik gitu ya, atau diedit oleh orang lain. Nah, mereka hanya bisa ngisi di kolom alamat ini gitu. Nah, kita tentukan hanya kolom alamat inilah yang bisa diisi oleh orang lain gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini teman-teman. Teman-teman yang pertama lakukan adalah blok, di mana kolom yang akan kita batasi atau kita proteksi agar tidak bisa diedit oleh orang lain. Sudah di blok, teman-teman masuk di menu data. Ya, masuk menu data, kita klik saja. Nah, nanti akan keluar menu seperti ini. Teman-teman pilih lindungi sheet dan rentang. Ya, pilih sheet dan lindungi rentan, kita klik saja. Nah, maka di sebelah kanan, teman-teman nanti akan muncul seperti ini. Ya, rentang dan sheet dilindungi. Nah, deskripsi ini silakan teman-teman masukkan bebas sesuai kebutuhan. Misalnya di sini saya masukkan tulisan tidak boleh. Itu aja ya. Nah, terus kemudian penjelasan untuk ini ya, untuk sheet 1 ya, A sampai dengan B ini maksudnya adalah kita berada di dalam sheet 1 ya, ini ya di bawah. Kita ada di sheet 1, terus kemudian A sampai dengan B atau A.2B itu maksudnya adalah kolom A dan kolom B ya. Gitu. Ini yang akan kita lakukan eksekusi atau kita batasi atau kita proteksi ya. Nah, setelah oke ini teman-teman klik setel izin ya, klik setel izin, klik aja seperti ini. Nah, nanti teman-teman akan dimunculkan ya atau dihadirkan menu seperti ini ya, dialog seperti ini. Di sini dipertanyakan batasi siapa yang dapat mengedit rentang ini gitu. Di sini ada pilihan ya. Nah, kalau misalnya kita pilih hanya Anda, berarti selain Anda itu tidak bisa melakukan edit di kolom 2 ini ya, yang sudah kita atur tadi ya, jadi 2 kolom ini. Itu oke. Kalau sudah oke, hanya Anda ya sudah, kita klik selesai. Nah, maka dia akan selesai gitu. Jadi 2 kolom ini tidak akan bisa diedit orang lain. Ya, orang lain tuh hanya bisa ngisinya di sini. Gitu ya. Sama juga misalnya untuk judulnya ya. Judul kolomnya, judul atasnya, gimana kita batasinya ya seperti itu tadi teman-teman gitu. Ini kan tadi baru kolom ya, seperti ini gitu. Nah, kita buktikan dulu yang kolom ya, nanti kita coba eksekusi yang baris. Misalnya head daripada tabel kita batasi gitu, misalnya seperti ini. Itu nanti ya, coba kita buktikan dulu untuk yang kolom sudah kita kunci tadi. Oke, cara membuktikan coba saya buka di browser lain ya, di browser lain dengan akun yang lain. Kalau ini kan saya menggunakan akun ini teman-teman ya. Nah, ini akun saya. Nah, ini.
dia di korkap.lampungtimur@gmail.com. Nah, saya buka di sini. Jadi hanya ini saja yang bisa akses untuk total daripada data gitu ya. Jadi hanya akun ini saja gitu. Akun lain itu tidak bisa mengakses, hanya bisa mengakses kolom alamat dan seterusnya. Dua kolom ini yang sudah kita batasi itu tidak bisa untuk akun yang lain. Nah, kita langsung coba ya menggunakan akun yang lain, kita praktekkan. Nah, di sini saya sudah menggunakan akun yang lain ya. Ini akunnya. Ya, akunnya adalah menggunakan alnafi0@gmail.com. Nah, kita coba. Nah, ini yang sudah kita batasi tadi ya, dua kolom ini ya. Nah, kalau alamat tidak dibatasi sehingga kita bisa nulis misalnya alamat di sini Jakarta Pusat misalnya. Yang bawah itu misalnya Jawa Barat. Misalnya ini Lampung. Kemudian yang Aldo ini misalnya adalah Bekasi ya. Kalau yang Begi misalnya adalah Aceh gitu. Terus kemudian kita akan melakukan edit dua kolom ini misalnya. Kita menggunakan ini ya, bukan akun utama tadi, ya kan? Nah, di sini kita klik, misalnya mau kita diedit ya, kita klik di delete misalnya. Nah, maka begitu di delete, teman-teman akan ada seperti ini. Dia tidak bisa. Anda mencoba mengedit sel atau objek terlindungi. Harap hubungi pemilik spreadsheet untuk menghapus pelindung bila perlu mengeditnya. Nah, gitu. Maka dia tidak akan bisa melakukan otak-atik data yang sudah kita batasi tadi. Misalnya ini nomornya kita rubah-rubah. Nah, maka dia akan muncul seperti ini, teman-teman. Tidak bisa diedit gitu ya. Gitu. Oke, sekarang kalau yang di atas ini kayak alamat kan belum diproteksi ya, itu masih bisa edit tuh, ya kan, masih bisa edit. Nah, bagaimana caranya agar yang atas juga ini, khusus kolom atas itu tidak bisa diedit gitu ya. Jadi yang bisa diedit itu hanya isinya ini, atasnya nggak bisa. Nah, caranya seperti tadi, teman-teman, sama saja gitu ya. Nah, kita masuk ke akun asal tadi ya, akun utama. Ini ya akun utama ini ya. Nah, ini korkap ya, tuh. Akun utama kita korkap lampungtimur@gmail.com. Nah, sekarang kita proteksi untuk yang kolom atas ini ya. Alamat khususnya alamat ini yang memang belum terproteksi. Kalau nomor dan nama ini sudah ikut terproteksi kolom tadi karena kita proteksinya langsung dua kolom sekaligus gini ya. Nah, kalau alamat kan belum. Nah, kita proteksi yang untuk alamat seperti tadi teman-teman. Kita blok, terus kemudian kita pilih data, kemudian kita pilih lindungi sheet dan rentang seperti ini, kemudian akan muncul seperti ini ya kan. Deskripsi ini silahkan teman-teman bebas isinya ya, misalnya saya isi aja baris gitu aja. Nah, ini A1 sampai C1 ini maksudnya adalah baris A1 ini sampai ke C1 gitu. Kita setel izin, kemudian di sini hanya Anda, kemudian kita klik selesai. Nah, perubahan disimpan. Kita buktikan menggunakan akun yang lain ya. Nah, menggunakan akun ini kita buktikan, misalnya kita alamat tadi, kita klik. Nah, maka dia sudah tidak mau, teman-teman, karena sudah kita proteksi, sudah kita batasi, hanya kita saja yang dapat mengubah-ubah gitu. Baiklah teman-teman, demikianlah ya tutorial kali ini, cara untuk membuat proteksi ya, membatasi agar data yang kita buat di spreadsheet itu tidak bisa diedit oleh orang lain gitu. Nah, dalam hal ini kita baru membatasi untuk kolom dan barisnya gitu. Nah, bagaimana caranya untuk misalnya membatasi keseluruhan gitu. Kalau membatasi keseluruhan, kita lihat dulu si spreadsheet atau Google Sheet ini tersimpan di mana gitu ya. Misalnya di sini tersimpannya di ini, di sini nih. Ya, saya tersimpannya di sini nih, di drive saya, kemudian di spreadsheet di sini. Ya, maka di sini kalau mau kita batasi semua ya, misalnya orang lain hanya bisa melihat gitu ya, tanpa ngedit-ngedit dia nggak bisa. Nah, itu caranya seperti apa? Ya, caranya seperti ini. Kita klik ya, terus kemudian kita lihat detailnya.
seperti ini, nanti akan tampil di samping seperti ini teman-teman. Nah, kemudian di samping sini teman-teman pilih yang kelola akses ya. Di sini kelola akses, klik aja. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, ini dirubah menjadi penglihat saja ya, diklik jadi penglihat saja. Nah, begitu diklik jadi penglihat saja, kita tidak bisa mengedit isinya, hanya bisa melihat. Kita ketik selesai, kemudian kita coba ya, kita coba menggunakan akun yang tadi, akun yang ini ya kan. Nah, ini kita coba ya teman-teman, kita coba untuk mengedit semua. Nah, ini sudah tidak bisa lagi, tidak bisa diapa-apakan ya, bahkan menunya di sini sudah berubah ya, karena di sini hanya lihat tuh. Anda hanya dapat melihat dokumen ini. Anda harus login ke akun Google yang meminta akses edit dari pemilik gitu. Jadi kita hanya bisa melihat saja. Kalau misalnya kita login ke akun ini tadi, tetap aja tidak bisa gitu. Anda hanya dapat melihat gitu kan. Mau mengedit Anda harus minta akses gitu. Itu cara untuk memproteksi total keseluruhan. Kita hanya bisa melihat saja tanpa bisa mengedit di dalamnya gitu teman-teman. Baiklah teman-teman, demikianlah tutorial kali ini, cara untuk melindungi daripada Google Sheet kita ya, melindungi sebagian atau melindungi keseluruhannya. Saya rasa sangat mudah dan sangat gampang sekali. Dan terima kasih sudah menyaksikan ya video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Share sebanyak-banyaknya video ini agar semakin banyak orang yang mendapat manfaat daripada video ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.